Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang JFarm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai masa brooding, supaya bagi penonton baru ini paham masa brooding itu seperti apa dan apa saja yang dilakukan. Ya, bagi yang sudah tahu atau sudah menyimak masa brooding mungkin bisa memberikan komentar di kolom komentar. Masa brooding itu adalah masa paling kritis bagi ayam broiler, dikarenakan mereka tidak mempunyai induk seperti ayam kampung atau ternak lainnya. Brooding ini adalah masa di mana pembentukan sel-sel tubuh ayam broiler itu terjadi. Ya, dan mereka membutuhkan yang namanya indukan brooder, itu namanya pemanas, Pak. Kalau di ternak lain yang mempunyai indukan, biasanya kan ayam kampung atau ayam yang lainnya yang diliarkan itu, mereka akan mencari panas di tubuh induknya. Nah, ayam broiler ini induknya ketinggalan di penetasan. Jadi peternaklah yang menciptakan indukannya. Dengan apa? Dengan memakai pemanas, dengan membuat sekat-sekatan, dengan memberikan sekam sebagai alas broodingnya. Saya akan ceritakan pengalaman saya supaya lebih mudah dipahami dalam merawat ayam broiler dari 0 hari. Biasanya ayam broiler itu datang di kandang saya itu pagi buta, Pak ya. Dari antara jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Bisa juga terjadi jam 2 atau bisa juga jam 10. Tapi gak pernah terjadi di siang hari. Oke, biasanya sebelum ayam broiler itu masuk ke kandang saya, wajib bagi saya memanasi kandang ayam broiler saya itu 1 jam sebelum anak ayamnya datang. Itu bisa kita lakukan dengan menelpon sopir yang membawa DOC ayam broiler dan memperkirakan waktu datangnya. Jadi bukan ayam broiler itu datang, pemanas baru dihidupkan. Enggak, Pak. Pemanas harus dihidupkan 1 jam sebelum ayam broiler itu menempati kandangnya. Hal pertama yang saya berikan adalah memberikan yang namanya gula merah yang sudah dicairkan. Kalau masalah jumlahnya itu tidak ada patokan, yang jelas manisnya manis-manis tipis atau orang bisa bilang manis-manis jambu gitu, Pak. Bisa juga menggunakan dengan gula pasir, atau yang punya modal banyak bisa pakai Pocari Sweat, itu sudah banyak dilakukan oleh peternak kita. Selanjutnya saya akan melihat yang namanya ayam broiler itu, Pak, disortir ibaratnya, maaf salah ngomong. Saya akan melakukan culling itu sortir itu. Saya lihat yang bobotnya terlalu kecil, kerdil dan kaki kering itu segera dipisahkan. Karena kenapa? Kalau Anda memaksakan memelihara ayam broiler yang dari awal saja bobotnya sudah tidak masuk, itu akan merugikan Anda. Atau dia kaki kering susah bertumbuh, itu hanya akan membuat pakan Anda menjadi lebih boros, FCR Anda akan lebih tinggi dan keuntungan Anda itu tipis. Lebih baik dimusnahkan saja. Jangan berpikiran itu hal yang kejam, Pak. Itu hal yang lumrah di kalangan para peternak. Istilahnya diafkir. Jangan malah Anda kumpuli anak ayam broiler yang kemungkinan besarnya itu sangat tipis sekali di bawah kandang, terus dengan alasan kasihan Anda besarkan. Kecuali ya mungkin Anda ada tujuan lain ya. Kalau tetap menggunakan pakan utama, itu menurut saya merugikan. Lebih baik diafkir saja. Nah, setelah yang namanya gula merah ini habis, saya akan memberikan antibiotik yang mengandung amoksilin. Itu bisa mereknya Moxicol Green atau bisa mereknya banyak lah. Pokoknya yang mengandung antibiotik amoksilin, Pak. Itu berguna untuk memperkuat pencernaan ayam. Karena dikhawatirkan ayam broiler ini membawa bakteri dari hatchery-nya tadi. Jadi perlu diberikan antibiotik yang mengandung amoksilin. Itu saya berikan 3-4 hari berturut-turut. Ya. Jadi jangan terputus yang namanya pemberian antibiotik ini. Kalau 3-4 hari jangan putus selama 4 hari itu atau 3 hari itu, Pak. Ya, kalau Anda memberinya sehari ini Anda beri, besok tidak Anda beri, itu akan merugikan
peternakan Anda sendiri. Kenapa? Bakterinya akan menjadi lebih kuat karena terbiasa. Jadi hari ini bakterinya sakit, besok enggak, hari ini sakit, besok enggak. Lama-lama dia kuat. Dan itu akan menyebabkan ayam broiler Anda malah lebih mudah terserang penyakit. Untuk nafsu makan ayam broiler itu saya mulai start berikan itu di usia 4 hari. Di usia 4 hari saya berikan sore hari. Jadi misalnya saya berikan jam 5 sore dan biasanya habisnya mungkin jam 7 atau jam 9 malam. Nah disitulah nanti maksudnya kenapa diberikan di sore hari supaya reaksinya terjadi di malam hari. Kenapa harus dikejar reaksi terjadinya nafsu makan ayam ini di malam hari? Karena suhunya pas, Pak. Suhunya tidak panas dan ayam broiler pun nafsu untuk makan. Nah disinilah terjadi pembentukan yang namanya daging ayam yang berkualitas. Anda perlu mendukung ini dengan cara membangunkan ayam broiler Anda di malam hari. Jadi membangunkan ayam broiler itu bukan di siang hari, Pak, tapi di malam hari supaya lebih mengejar yang namanya feed intake ayam broiler. Untuk kepadatan pada masa brooding per meter perseginya itu saya isi 40 sampai 50 ekor per meter persegi, Pak ya. Itu dilebarkan per 2 hari sekali. Ya, saya itu kalau melebarkannya tuh hanya dari tiang ke tiang satunya. Nah, dari tiang satu ke satunya ini jaraknya sekitar 4 sampai 5 meter, Pak, per 2 harinya. Dengan lebar kandang saya ya 8 meter lah. Kenapa tujuannya dilebarkan? Karena badan ayam broiler ini kan sudah bertambah besar. Dan bertambah besar ini tentunya tempat broodingnya makin sempit. Nah, disinilah kita membutuhkan pelebaran itu. Sampai di usia 10 hari sampai 14 hari itu diusahakan sudah full kandang. Nah disinilah ketika sudah full kandang ayam broiler lebih cepat lagi besarnya biasanya, Pak. Ya karena sudah melalui vaksin, sudah melalui penyuntikan. Jadi kita fokus bangunin ayam broiler, kasih pakan dan mengharapkan ayam broilernya berkembang lebih cepat. Mengenai masalah vaksin, saya sudah sebut tadi ya. Saya melakukan vaksin itu kalau vaksin tetes mata itu biasanya di usia 4 hari, biasanya langsung disuntik vaksinnya, suntik AI. Kalau vaksin gumboro itu di usia 10 hari, Pak. Dilanjutkan lagi vaksinnya nanti di umur 18 hari itu vaksin air minum, Indela Sota ya. Nah, untuk masalah vaksin perlu saya ingatkan, kalau ayam broiler Anda itu kurang fit, jangan coba-coba ingin memvaksin ayam broiler Anda. Karena nanti keadaannya akan makin memburuk. Kenapa begitu? Ketika ayam broiler Anda sakit, itu bisa dipastikan di dalam tubuhnya ada yang namanya kuman atau virus. Ya, yang namanya vaksin itu virus yang dilemahkan. Anda tambahkan lagi virus di dalam tubuhnya, maka daya tahan tubuhnya akan berkurang. Kalau ayam Anda sehat dan tubuhnya prima baru boleh Anda vaksin. Vaksin tidak hanya terjadi ketika Anda memberikan vaksin dari pabrik. Vaksin itu bisa terjadi secara alami, contoh dari alam atau sebagainya. Yang terpenting kekebalan tubuh ayam itu termotivasi untuk keluar dan ayam akan lebih kuat dalam menghadapi penyakit. Nah, selanjutnya berseiring bertambahnya umur ayam broiler ini perlu dilakukan yang namanya pergantian pakan. Pergantian pakan ini tidak terlalu sulit untuk diketahui, itu bisa diketahui dalam kemasan pakan ayam broiler atau karungnya. Di umur 0 sampai 21 hari pakannya seperti ini, di umur 21 hari pakannya itu seperti ini. Itu Anda ikuti saja sesuai aturan kemasan. Nah, untuk masalah kebersihan, ini saya jelaskan lagi. Ketika ayam broiler Anda itu sakit, misalnya sakitnya agak parah, sekandang kena, hal yang pertama yang Anda lakukan adalah kebersihan diperhatikan. Kalau Anda kandang open, coba Anda kerok itu tai ayam broiler yang ada di bawah kandang. Itu adalah 99% penyebab penyakit ayam broiler Anda. Bersihkan itu, baru Anda obati ayam broiler Anda sesuai petunjuk yang ada. Gak bisa Anda mengobati ayam broiler sementara lingkungannya masih kotor. Itu sama saja dengan menyiram garam ke laut. Balik lagi ke masa brooding tadi. Kalau untuk pemanas, kalau saya daerah pemanas ya, di usia 14 hari
itu paling lama saya lepas pemanas. Kalau paling cepat saya lepas pemanas itu di usia 10 hari. Patokannya itu dari kondisi ayam itu sendiri. Kalau ayam broilernya sampai jam 10 malam itu walaupun nggak pakai pemanas dia masih kepanasan, bisa saya pastikan dia sudah nggak perlu lagi yang namanya pemanas, Pak. Ya, kecuali suhunya itu sudah terlalu ekstrim. Anda standby kan saja pemanas untuk jaga-jaga dihidupkan, kali aja nanti ada hujan yang lebat. Sebenarnya mengurus ayam broiler ini simple. Anda hanya pegang satu saja kuncinya. Suhunya harus pas. Selebihnya akan mengikuti. Kalau suhu Anda terlalu dingin atau terlalu panas, ayam akan susah yang namanya berkembang. Ya. Makanya saya lebih anjurkan kepada Anda untuk menggunakan gas solek karena panasnya bisa diatur. Tidak seperti pemanas kayu bakar, pemanas batu bara yang konvensional itu ya. Itu kan suhunya itu nggak bisa diatur dan kita akan lebih repot untuk dibuatnya. Itulah hal yang saya lakukan di masa brooding, simple, tidak banyak, Pak. Karena memelihara ayam broiler ini yang seperti saya bilang tadi menjaga suhu. Untuk masalah sekamnya juga sudah pernah saya jelaskan. Saya kasih kisi-kisinya itu ketebalannya kalau di kandang open house itu 5 cm. Ya, untuk tirai. Nah, ini lupa saya jelaskan. Tirai itu jangan tunggu ayam broiler itu besar baru dibuka. Kalau ayam broiler Anda itu waktu kecil itu dia sudah mangap-mangap, di umur 3 hari udah mangap-mangap, udah kepanasan, jangan malah tambah Anda hidupkan pemanas. Segeralah buka tirai luar kalau cuacanya cerah. Nanti ayam broiler akan lebih senang mendapatkan oksigen yang baru. Ya, jangan takut buka tirai. Lebih baik ayam broiler Anda itu ibarat kata mati dingin daripada mati membawa penyakit. Itu akan menjadi penularan bagi teman-temannya yang lain, Pak. Anda coba buka tirai Anda kalau cuacanya cerah dan suhu kandang juga bagus, ayam broiler Anda akan lebih cepat tumbuh. Coba perhatikan. Ketika tirai dibuka, ayam broilernya berlarian mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, itulah yang mendukung pertumbuhan ayam broiler itu dan memperlancar metabolisme tubuhnya. Sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya jelaskan lebih banyak, nanti Anda bosan. Ini saja mungkin Anda sudah bosan ya. Terlalu panjang penjelasan saya. Ikuti terus channel Sikumbang Jaya Farm. Dan bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.